Assalamualaikum. Hai guys, Fataya di sini dan di sini saya akan berbagi dan juga akan menjelaskan terkait dengan contoh soal etika dan tridharma perguruan tinggi. Namun, sebelum kita membahas dan juga menjawab bersama terkait dengan contoh soal ini, pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang berkaitan dengan P3K dan CPNS. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita membahas contoh soalnya, saya akan membahas terlebih dahulu secara singkat mengenai tridharma perguruan tinggi. Oke, ini dia, let's go! Untuk yang pertama, saya akan membahas sedikit terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen. Nah, seorang dosen harus melaksanakan 3 kewajiban pokok, yaitu berkaitan dengan penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga pengajaran. Untuk bagian penelitian, seorang dosen harus mampu untuk melakukan riset, melakukan penggalian terkait dengan keilmuan yang dia miliki. Nah, kemudian akan dia bagikan dan akan dia teliti sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Dan kemudian di bagian pengabdian masyarakat, seorang dosen harus mampu untuk melakukan implementasi keilmuan yang telah dimilikinya untuk berkontribusi dan juga menjawab masalah serta kebutuhan yang dialami oleh masyarakat. Sedangkan di bidang pengajaran, seorang dosen harus mampu untuk memberikan perkuliahan ataupun melakukan sharing materi kepada mahasiswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik dalam bentuk project based ataupun studi kasus. Nah, ini dia gambaran singkat terkait dengan 3 kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh seorang dosen. Namun nanti teman-teman semuanya di video lainnya saya akan membahas secara rinci bagaimana sih tugas dan fungsi seorang dosen. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam contoh soal etika dan tridharma perguruan tinggi. Ini dia contoh soalnya teman-teman. Nah, sebelum saya membacakan ataupun sebelum kita bersama menjawab soal ini, saya ingin memberitahukan bahwa etika dan tridharma perguruan tinggi adalah bagian dari kompetensi teknis yang harus dijawab oleh calon P3K dosen 2022. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk soalnya dan kebanyakan untuk soal etika dan tridharma perguruan tinggi itu berkaitan dengan kedosenan, berkaitan dengan formasi yang dia pilih menjadi seorang dosen dan berkaitan dengan instansi yang dia pilih. Misalnya di sini dia memilih instansinya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka untuk soal-soalnya biasanya gambarannya adalah berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan formasi dan instansi yang dipilih. Itu dia, langsung saja kita bahas ya untuk soal yang pertama. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali bertanggung jawab atas jenjang pendidikan tinggi atau dikti pada Kabinet Indonesia Maju. Hal ini termaktub pada A. Perpres nomor 80 tahun 2019, B. Perpres nomor 81 tahun 2019, C. Perpres nomor 82 tahun 2019, dan D. Perpres nomor 8 tahun 2020. Nah, teman-teman semuanya, untuk soal seperti ini, saya tidak menganjurkan teman-teman semuanya untuk mencari ataupun melakukan nalar-nalar yang biasanya dilakukan untuk menganalisis soal-soal uraian. Namun, khusus untuk soal seperti ini adalah soal yang baku, artinya jawaban yang disertakan juga jawaban yang baku. Untuk soal seperti ini, teman-teman semuanya diharapkan untuk dapat mencatat, untuk dapat mengulang-ulang, untuk dapat menghafal dari jawaban ataupun dari bentuk soal ini. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk soal nomor 1 ini, di pembahasannya sudah tertera ya dari masing-masing pilihan A, B, C, D-nya. Untuk Perpres nomor 80 tahun 2019 ya, untuk pilihan A itu berkaitan dengan percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, dan wilayah-wilayah lainnya. Kemudian untuk pilihan B, Perpres nomor 81 tahun 2019 itu berkaitan dengan Kementerian BUMN. Dan untuk pilihan D, Perpres nomor 8 tahun 2020 itu berkaitan dengan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan juga Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
Nah, maka dari itu teman-teman semuanya yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sini adalah C, yaitu Perpres nomor 82 tahun 2019. Nah, untuk soal seperti ini dan untuk pola soal seperti ini ada baiknya jika memang teman-teman sudah menemukan pembahasan seperti ini langsung dicatat dan langsung dihafal. Jadi, ketika ketemu soal yang sama, teman-teman sudah teringat, sudah pernah menghafal peraturan presiden seperti ini. Gitu ya teman-teman semuanya. Kita langsung masuk ke nomor 2. Untuk nomor 2 soalnya adalah pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diusung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim adalah kecuali. Nah, di sini kita akan mencari jawaban yang tidak sesuai dengan soal. Artinya kita fokus ke kecualinya. A. Pembukaan program studi baru. B. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum. C. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan D. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, untuk pilihan ini, teman-teman semuanya, di sini kita bisa melakukan nalar sedikit. Tapi nanti kita akan lihat di pembahasannya ya. Nah, kita bisa lihat untuk soal ini fokusnya adalah kampus merdeka. Jadi, di sini kita akan melihat dari pilihan A, B, C, D-nya, mana sih yang kira-kira tidak sesuai dengan kampus merdeka? Kita bisa seleksi satu per satu. A. Pembukaan program studi baru. Nah, program studi ini berkaitan dengan kampus. Kan nggak mungkin ya program studi itu adanya di sekolah, pasti program studi itu adanya di kampus. Untuk B. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ini perguruan tinggi negeri, artinya memang jelas ini menjelaskan tentang kampus. Tidak mungkin perguruan tinggi itu adalah sekolah. Jadi perguruan tinggi adalah kampus. Kemudian kita lihat yang C. C. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP. RPP itu biasanya adalah adanya di sekolah dan tidak ada di kampus. Di kampus biasanya dikenal dengan RPS ataupun silabi. Dan D. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, hak belajar 3 semester di luar program studi itu sangat erat kaitannya dengan kampus. Maka di sini untuk jawaban dari seleksi yang sudah kita lakukan, jawaban C yang menjawab soal ini artinya yang tidak sesuai dengan permintaan soal. Kita lihat di pembahasannya apakah benar. Oke, ini dia teman-teman. Untuk pembahasannya sudah jelas di sini ya, dan ini bisa dihafal bahwa kampus merdeka itu berkaitan dengan pembukaan prodi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, PTNBH, dan hak belajar 3 semester di luar prodi. Sedangkan Merdeka Belajar itu berkaitan dengan USBN, UN, RPP, dan PPDB zonasi. Jadi, untuk soal ini teman-teman bisa menghafalnya dan juga bisa diseleksi sesuai dengan cara yang sudah kita lakukan tadi. Oke, kita lanjut aja ke soal yang nomor 3. Persyaratan perubahan PTN menjadi PTNBH berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 adalah kecuali. Lagi-lagi di sini kecuali ya teman-teman, artinya kita menjawab soal yang tidak sesuai dengan permintaan soal. Kita lihat A. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu. B. Mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. C. Memenuhi standar minimum kelayakan finansial. Dan D. Menjalankan tanggung jawab kebudayaan. Kita lihat jawabannya. Nah, ini dia pembahasannya teman-teman. A. Teman-teman bisa lihat ya di pilihan A. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu apakah ada di pembahasan? Oke, kita lihat di sini di pembahasan berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 persyaratan PTN menjadi PTNBH mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk A. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu. Nah, ini ada ya di pilihan gandanya di pilihan A. Kemudian di pembahasan, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Nah, ada juga ya di pilihan gandanya teman-teman. Dan kita lihat yang C, memenuhi standar minimum kelayakan finansial. Dan ternyata ada juga di pilihan gandanya. Oke, untuk jawaban di soal nomor 3 ini, jawabannya adalah D, menjalankan tanggung jawab kebudayaan. Dan pilihan D ini tidak sesuai dengan permintaan soal. Artinya adalah ini kecuali ya.
yang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2020. Kita lihat di pembahasannya, ternyata di pembahasannya adalah menjalankan tanggung jawab sosial, bukan menjalankan tanggung jawab kebudayaan. Oke, jadi ini juga dihafal ya teman-teman, biar teman-teman bisa lebih gampang lagi dalam melihat pola-pola soal dan juga teman-teman nggak kaget ketika ketemu soal yang seperti ini. Siapa tahu nantinya soal ini sama persis ada di tes yang teman-teman lakukan nantinya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Persyaratan perubahan PTN menjadi PTNBH berdasarkan peranannya dalam pembangunan perekonomian sesuai Permendikbud nomor 4 tahun 2020 adalah kecuali. Sini kita lagi-lagi mendapatkan soal kecuali ya teman-teman, artinya kita mencari jawaban yang tidak sesuai dengan permintaan soal. Kita lihat pilihan gandanya. A. PTN berperan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. B. PTN berperan dalam pengembangan penelitian skala dunia. C. PTN berperan dalam pengembangan dunia usaha dan dunia industri. Dan D. PTN berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa. Kita lihat jawabannya teman-teman semuanya. Ini dia pembahasannya. Untuk soal seperti ini lagi-lagi saya katakan dan saya ingatkan untuk bisa dihafal ya. Jadi dicatat dulu ataupun bisa di screenshot ya teman-teman semuanya dan diingat. Sehingga nanti enggak kaget ketika ketemu soal yang rada-rada seperti ini gitu. Nah, kita lihat pembahasannya. Berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 pasal 2 ayat 6, persyaratan PTN menjadi PTNBH berdasarkan peranannya dalam pembangunan perekonomian sesuai Permendikbud nomor 4 tahun 2020 adalah. Kita lihat pembahasannya. A. Pengembangan usaha kecil dan menengah. Apakah ada di pilihan ganda? Ternyata ada ya di pilihan A. Kita lihat lagi di pembahasannya. B. Pengembangan dunia usaha dan dunia industri. Dan pembahasannya ini ada juga di pilihan gandanya, tepatnya di C. Dan kemudian di pembahasan C, menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa. Dan ini ada juga di pilihan D. Maka untuk jawaban di soal nomor 4 ini yang tidak sesuai dengan permintaan soal adalah B. PTN berperan dalam pengembangan penelitian skala dunia. Oke ya, ini bisa dihafal dan bisa diingat-ingat teman-teman semuanya. Siapa tahu nanti di tes P3K soal ini keluar. Kemudian soal nomor 5. Persyaratan PTN menjadi PTNBH berdasarkan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab sosial sesuai Permendikbud nomor 4 tahun 2020. A. PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling banyak 5% dari total jumlah mahasiswa. B. PTN menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa. Dan C. PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 15% dari total jumlah mahasiswa. Dan D. PTN menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling banyak 10% dari jumlah total mahasiswa. Kita lihat nih jawabannya teman-teman. Ini dia pembahasannya. Dan ternyata pembahasannya adalah A. PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa. Dan itu ada jawabannya di pilihan yang B. Oke teman-teman, ini lagi-lagi saya ingatkan harus dihafal. Jadi teman-teman semuanya, soal yang saya sajikan di sini, bentuk contoh soal ini saya mengambil dari contoh soal yang saya pelajari saat tes SKB CPNS. Karena di CPNS tahun 2021 di SKB-nya itu juga membahas terkait dengan etika dan tridharma perguruan tinggi, tapi dengan redaksi penamaan yang berbeda ya. Tapi intinya tetap sama, yaitu mempelajari tentang formasi yang dipilih, yaitu menjadi dosen, dan juga instansi yang diambil, yaitu di bagian Kemendikbud. Nah, jadi ini murni dari contoh soal yang saya pelajari saat
saya akan mengikuti SKB, dan ini sangat membantu saya saat itu ya, saat saya menghadapi SKB. Artinya saya nggak kaget lagi ketika menghadapi SKB, dan soal-soalnya itu rata-rata lumayan mirip dan polanya itu cenderung sama. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya untuk lebih aware lagi dan juga untuk dapat menghafal dan mengingat contoh-contoh soal seperti ini. Dan siapa tahu nanti soal-soal seperti ini memang murni keluar saat SKB nanti. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk mengecek apakah teman-teman semuanya sudah paham ataupun untuk sekedar menambah wawasan teman-teman semuanya, di sini saya memberikan tugas untuk teman-teman semuanya agar bisa dilakukan di rumah. Jadi, bentuk soalnya apa nih? Soalnya sama ya, pilihan ganda. Untuk soalnya adalah bidang segi 5 pada lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermakna A. Penggambaran alam kehidupan Pancasila, B. Penggambaran sumber bagi segala ilmu yang bermanfaat, C. Penggambaran sifat dinamis dan gagah perkasa, dan D. Penggambaran sifat berani mandiri mengarungi angkasa luas. Ini tugasnya teman-teman, dan pastikan teman-teman semuanya menjawab dengan baik dan jangan lupa kumpulkan tugasnya di kolom komentar. Nah, untuk itu teman-teman semuanya pastikan seluruh contoh soal ini bisa teman-teman pelajari dengan baik dan diingat ya teman-teman, dan nanti kita akan membahas bentuk contoh soal lainnya di video lainnya lagi. Oke, itu aja untuk contoh soal etika ternama perguruan tinggi untuk part satunya. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk di-share ke banyak orang lainnya agar teman-teman lainnya dapat menerima manfaat dari video ini dan dapat membantu untuk belajar secara mandiri di rumah dalam menghadapi tes P3K untuk formasi dosen Kemendikbud. Oke, itu aja teman-teman, saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.